Halo para pecinta otomotif, di video kali ini saya akan membahas Toyota Starlet. Tapi disclaimer dulu bahwa saya adalah seorang yang baru belajar dalam mengenal otomotif. Jika saya ada kesalahan atau kekurangan dalam memberikan informasi, silakan koreksi di kolom komentar. Toyota Starlet pertama kali masuk ke Indonesia secara resmi pada tahun 1985 dengan nama Starlet Kotak. Mobil ini sangat populer karena cocok dengan selera masyarakat Indonesia, terutama anak muda yang ingin tampil keren. Tetapi apakah kalian tahu sejarah awal dari Toyota Starlet? Toyota Starlet pertama kali muncul pada tahun 1973 hingga 1977 dengan nama lengkap Toyota Starlet Publica. Kenapa ada nama Publica? Karena dahulu ini adalah versi mewah dari Toyota Publica. Mobil ini hanya dijual di pasar Jepang saja. Desain mobil ini berbentuk kotak dengan spion yang terletak jauh di depan, bukan dekat pengemudi. Ini adalah ciri khas mobil era 70-an. Saya tidak tahu kenapa pabrikan memilih meletakkannya jauh di depan, tetapi bagi orang dengan mata minus seperti saya mungkin akan kesulitan untuk melihat. Pada saat itu, Toyota Publica hadir dalam dua versi, yaitu sedan 5 pintu dan coupe 2 pintu. Berdasarkan analisa saya, ternyata lebih banyak peminat versi 2 pintu. Jelas, karena desainnya lebih keren. Pilihan mesinnya ada dua tipe, yaitu 1000cc OHV 4 silinder dengan kode 2K dan 1200cc OHV 4 silinder dengan kode 3K. Tidak lama kemudian generasi kedua muncul pada tahun 1978 hingga 1984 dan mobil ini disebut Series 60. Mobil ini tidak ada di Indonesia karena hanya dijual di Jepang. Nama Publica tidak ada lagi dan tidak digunakan. Dan desain sudah berbeda dari generasi sebelumnya. Starlet juga mengubah identitasnya menjadi hatchback, bukan sedan lagi. Tapi di generasi ini ada versi wagonnya. Pilihan mesinnya juga berbeda dengan pilihan 1000cc OHV 4 silinder yang menghasilkan tenaga 45 horsepower dengan kode mesin 2K. Kemudian ada 1200cc 4 silinder OHV dan 1300cc. Semua mesin itu tenaganya disalurkan ke roda belakang yang artinya Starlet seri 60 berpenggerak roda belakang. Selain itu, Toyota Starlet mengalami dua kali facelift. Model pertama bernama KP60, kemudian ada KP61 dan KP62. Setiap facelift memiliki tampilan depan yang sedikit berbeda dan tentunya lebih sporty. Masuk generasi ketiga, Toyota Starlet berkode EP70 di sini. Di generasi ini, Starlet sudah masuk ke Indonesia pada tahun 1985. Perbedaannya cukup banyak, seperti berubah menjadi penggerak roda depan dengan mesin 1E C SOHC 4 silinder 1000cc, karburator menghasilkan tenaga 55 horsepower dan torsi sebesar 102 Nm. Tidak lama kemudian, pada tahun 1986, Toyota Starlet mengeluarkan EP71 dengan mesin berbeda, yaitu 2EC SOHC 4 silinder 1300cc karburator. Tenaga mesin 2E ini mampu mencapai 65 horsepower dan torsi 98 Nm. Sayangnya di Indonesia hanya masuk dua varian trim level, yaitu XL dan SE, yang membedakan fitur dan interiornya saja. Ciri khusus dari tipe XL ini bisa dilihat di instrumen klasternya yang tidak memiliki tachometer untuk menunjukkan RPM, sedangkan yang versi SE lengkap.
Berbeda dengan varian trim di luar negeri yang sangat banyak seperti Toyota Starlet Turbo, 3 pintu, two-tone, atap kanvas, bahkan tipe untuk balap yang hanya bahan dan lain sebagainya. Jika varian ini masuk ke Indonesia pasti sekarang menjadi incaran banyak orang. Walaupun di Indonesia hanya kebagian varian 5 pintu, pilihan mesin hanya 2 dan trim level hanya XL dan SE, Toyota Starlet kotak ini cukup banyak peminatnya. Salah satunya karena mobilnya simple, desainnya keren, perawatan mudah, dan mesinnya bandel. Harga jual sekarang jika kalian lihat di pasar berkisar antara 19 juta sampai 50 juta. Mobil ini mungkin cocok untuk kalian yang ingin belajar. Kemudian generasi keempat muncul pada tahun 1991 hingga 1998 dan sering disebut sebagai Starlet Kapsul karena bentuknya membulat, berbeda dengan generasi sebelumnya yang berbentuk kotak. Starlet Kapsul hadir di Indonesia dengan 2 tipe mesin yang sama dengan Starlet kotak. Perbedaannya hanya pada kodenya saja, kalau EP80 memakai mesin 1000 cc dan EP81 memakai mesin 1300 cc. Seperti biasa, di Indonesia hanya tersedia mesin itu saja, tetapi di luar negeri ada banyak pilihan mesin. Contohnya Starlet berkode EP82 dan EP85 yang memakai turbo dan berpenggerak all-wheel drive. Pilihan mesinnya juga ada banyak, DOHC 16 valve, 4E FTE injeksi dan turbo, 4EF artinya karburator, dan 4EFE injeksi. Desain eksteriornya juga berbeda dan lebih sporty seperti varian 3 pintu, jok bucket seat, dan masih banyak lainnya. Tidak seperti di Indonesia yang hanya kebagian 5 pintu dan mesinnya masih sama dengan generasi sebelumnya. Sayangnya, Toyota Starlet Kapsul di Indonesia berhenti pada tahun 1998 dan menjadi mobil yang banyak digemari hingga sekarang. Toyota Starlet Kapsul diganti dengan Toyota Yaris. Namun, pada tahun 1996, Toyota Jepang diam-diam memproduksi generasi penerus Toyota Starlet Kapsul yang tujuan penjualannya bukan untuk Indonesia, tetapi negara yang maju. Starlet ini berkode EP90 dan memiliki 3 versi, yaitu Glanza, yang dibagi menjadi Glanza S dan Glanza V, Reflet, yang dinobatkan sebagai versi biasa, dan versi karat, artinya versi yang klasik. Untuk Reflet, Glanza S dan karat menggunakan mesin 4EFE berkapasitas 1300 cc menghasilkan tenaga 82 horsepower pada 5500 rpm dan torsi 117 Nm pada rpm 4400 menurut majalah otomotif Jepang yang saya baca. Sedangkan Glanza V menggunakan mesin 4E FTE dengan konfigurasi 1300 cc 4 silinder DOHC 16 valve yang sama dengan Starlet Kapsul, tetapi ada perubahan pada bagian turbo yang bisa di setel low dan high. Seandainya Starlet ini masuk ke Indonesia, pasti sangat diminati. Desainnya juga bagus dan menarik, terlebih fitur dari mobil ini juga banyak dan modern. Itulah generasi Toyota Starlet dari masa ke masa. Info terakhir yang saya dapat pada tahun 2020, Toyota di India mencoba membangkitkan Starlet dengan bekerja sama dengan Suzuki. Dan hasilnya Starlet modelnya sama dengan Baleno. Menurut saya tidak menarik untuk dibahas karena ya tahu sendiri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini jika kalian suka. Teruntuk pemilik Toyota Starlet bisa komen tentang keluh kesah atau pengalaman dengan Starlet. Sekian dan terima kasih.